Halo semuanya, balik lagi sama gue Elvan JSKL. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja kawan-kawan, dan kita bisa terus motoran dengan aman, nyaman, dan sehat terus. Oke, pada sore kali ini gue ini sedang ada di dekat rumah gue di daerah Legenda Wisata Cibubur. Ya sore-sore gini gue mau bahas soal, ya banyaklah berita tentang dunia permotoran kali ya yang sedang ramai diperbincangkan baru-baru ini. Yang sedang hangat-hangatnya yaitu rilisnya Yamaha New R3 terbaru, atau kalau masuk Indonesia jadi Yamaha R25. Ya kalau kalian tahu, emang ya kalau di Indonesia jadi turun gitu ya spesifikasi dari cc-nya atau kubikasinya. Ya karena mungkin kalau masuknya yang R3 mungkin pajaknya akan jadi lebih mahal juga, dan juga harga motor pun mungkin juga lebih mahal juga. Takutnya kurang laku di pasar Indonesia, jadi mungkin diturunin cc-nya. Itu yang gue tahu ya, correct me if I'm wrong. Dan juga kalau dari modelnya, ya mungkin sebagian besar pada tahu ya, model mungkin mirip-mirip dengan saudaranya yaitu R15 yang V4. Dari fasianya, terus apa namanya, bagian belakangnya pun juga mirip-mirip. Nah kita bahas bagian depannya dulu kali ya. Ya pokoknya mirip-mirip lah ya bagian depannya. Cuman yang sangat disayangkan menurut gue itu bagian lampu seinnya. Menurut gue tuh lampu seinnya jelek banget ya, kayak nempel itu maksa banget ada di bagian batok depannya. Dan yang kalau kalian tahu itu lampu seinnya sama kayak MT25, jadi udah pasti mungkin kalau yang tidak hati-hati bawanya udah pasti bakal patah lampu seinnya, dudukannya. Itu kekurangannya ya dari R25 yang baru atau MT25, itu di lampu seinnya. Semoga aja, gue sih belum pernah lihat motornya, semoga aja mungkin ada improvement dari Yamaha-nya. Mungkin siapa tuh dudukannya jadi lebih kuat atau gimana, gue juga nggak tahu ya. Cuman dari sekilas mirip-mirip dudukannya. Nah itu dia, mungkin R25 yang baru ini juga mirip-mirip juga ya modelnya dengan Yamaha R7. Cuma bedanya R7 lebih gede aja. Begitupun dengan juga Yamaha R9, mungkin ya emang lebih gede juga bedanya. Jadi ya namanya juga satu generasi, satu keluarga kan Yamaha, jadi pasti mirip-mirip. Yang terlihat perbedaannya itu dari generasi sebelumnya, yaitu ada di bagian belakangnya. Lampu belakangnya itu jadi lebih lebih pipih, lebih slim, tapi mirip dengan R15 ya, mirip dengan R15 V4. Enggak ya ada perubahan lah, jadi nggak sama dengan generasi sebelumnya kan. Kalau R25 yang generasi pertama yang pertama kali keluar dengan generasi yang kedua yang tahun 2019 rilis, itu kan ya mirip-mirip tuh lampu belakangnya ya. Lampu belakangnya mirip-mirip, bahkan sama kayak MT25 gue juga yang sekarang nih, itu juga masih mirip-mirip tuh. Nah mungkin ya seenggaknya ada perubahan sedikit, jadi membedakan orang-orang tuh bisa tahu dari bagian belakang, oh itu Yamaha R25 yang baru tuh nanti kalau masuk Indonesia gitu kan. Ya kita tunggu aja begitu masuk di Indonesia gimana nanti kita tampak lebih dekat dengan motornya gitu ya. Untuk dari segi mungkin teknologinya, fitur-fiturnya juga pasti mirip-mirip juga dengan motor Yamaha Core terbaru. Dari mungkin ada konektivitas Y Connect-nya atau ABS-nya pasti juga udah ada, karena dari R25 yang keluaran paling pertama itu juga udah ada ABS-nya. Itu dia yang sangat disayangkan, kenapa di MT25 itu tidak masuk seri ABS-nya. Tapi ya udahlah, menurut gua
agak sedikit apa ya, menyesal kenapa MT-25 tidak ada ABS-nya. Cuman ya udah, kita move on aja, kita bahas R25 terbaru ini ya. Dan juga pasti harusnya mesinnya juga masih sama dengan R25 yang sebelumnya, dengan MT25 pun juga masih sama, tidak ada perubahan. Mungkin ya, mungkin bobotnya lebih ringan, gue juga nggak tahu, belum apa ya, baca-baca lebih jelas, lebih dalam. Kalau misalnya bobot lebih ringan, otomatis mungkin tenaganya juga akan lebih besar karena ada perbedaan berat dari R25 ini. Terus juga harganya, nah kan belum ada price release resminya ya di Indonesia berapa akan masuk harganya. Cuma mungkin ya akan mirip-mirip dengan pendahulunya, mungkin R25 pendahulunya di kisaran ya 50 juta something mungkin, kita juga nggak tahu, atau mungkin bahkan lebih murah, bisa lebih murah juga. Kita tunggu aja apakah R25 yang baru akan laris seperti generasi pertama R25, karena yang kita tahu kalau penjualan R25 yang generasi kedua ya, yang V2 nya itu agak kurang laku gitu ya, karena modelnya emang ya itu opini masing-masing ya, nggak semua orang suka model itu, agak gimana gitu, modelnya agak kurang menurut gua. Jadi orang-orang mungkin lebih condong untuk udahlah nyari aja bekasannya generasi pertama, karena menurut gue generasi pertama itu dari opini gue tuh ya masih lebih bagus, lebih oke ya dibanding generasi keduanya. Jadi ya kalau gue disuruh milih, gue akan lebih milih Gen 1 kalau dari segi apa namanya model. Tapi kalau dari segi mungkin teknologi kan dari speedometer juga udah digital untuk yang generasi kedua, terus sudah full LED lampunya. Begitulah untuk kondisi R25. Dan selanjutnya untuk berita yang udah lagi gua baca-baca di minggu-minggu ini, bahwa pemerintah itu apa ya, lagi melakukan diskusi kepada asosiasi lembaga motor di Indonesia. Gue lupa namanya apa, nanti gue tulis di video mungkin apa namanya apa, bahwa penjualan motor atau motor yang dijual di Indonesia, di pasar Indonesia itu wajib menggunakan fitur ABS. Gimana teman-teman menurut kalian wacana yang sedang diajukan oleh pemerintah Indonesia bahwa ABS itu wajib? Kalau dari gua sih setuju aja ya, ABS itu wajib, karena itu sebuah fitur keamanan juga buat pengendara di Indonesia. Karena kan kalian tahu di Indonesia itu kan tingkat berkendaranya itu kan gimana ya, agak chaos gitu kan. Jadi mungkin kadang-kadang harus rem mendadak, terus juga mobilisasi tinggi kan, bahkan hujan-hujanan pun tetap diterobos oleh orang-orang Indonesia, rider-rider tangguh. Jadi kan jalan jadi otomatis licin. Jadi ya menurut gue tuh fitur ABS itu akan sangat berguna untuk para pemotor Indonesia, karena dari ya kalian tahu sendiri kan yang tadi gue sebutin, kayaknya fitur ABS itu sangat diperlukan lah menurut gue untuk model-model pengendara di Indonesia ini. Ada yang agresif gitu kan, ada yang hujan terabas terus, jadi dibutuhkanlah pengereman yang sangat mumpuni juga. Jadi ya itulah kenapa mungkin pemerintah juga memperhitungkan kesananya harus wajib teknologi ABS. Namun di sisi lain juga akan efeknya itu berimbas kepada mungkin harga jual dari motor di Indonesia ke depannya. Kenapa? Karena kan teknologi ABS itu kan ya nggak murah gitu loh. Mungkin setahu gua di angka kisaran 5-10 juta mungkin, tergantung teknologi yang dipakai. Jadi mungkin akan berdampak juga kepada penjualan motor di Indonesia. Entah mungkin nanti produsennya yang akan memangkas margin atau keuntungan mereka,
agar tetap masih dibilang agak terjangkau sedikit, atau ya memang akan jadi mahal motornya karena produsen juga lebih mementingkan keuntungan, mungkin nggak ada yang tahu ya, kita lihat aja. Tapi yang jelas gua sedikit setuju agar teknologi ABS ini diterapkan di motor, penjualan motor di Indonesia gitu ya teman-teman. Kalau dari gua seperti itu. Oke, sampai di sini aja. Kita ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Goodbye.